Bapak Ibu Panitia FLS 2N. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dan berbahagia dalam acara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 dengan tema berkreasi dan berprestasi melalui budaya lokal di tengah pandemi. Mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang kedua sambutan dan berbahagia dalam acara Festival dan Lomba Saya Afta Pangestu tahun 2021 yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai melalui budaya lokal di tengah pandemi. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di acara yang pertama yaitu pembukaan. sehingga kita Mari dapat kita buka berkumpul acara ini dengan yang mengucapkan kedua sambutan dan yang berbahagia beragama non-Islam dalam dapat acara menyesuaikan. Festival dan Lomba Saya Afta Pangestu tahun Saya Elok Kartika Sari 2021 yang akan memandu acara Indonesia sampai Raya. dengan selesai. Hadirin mohon berdiri. Hadirin yang kami Puji hormati. dan syukur atas Langsung kehadirat saja Allah kita Subhanahu wa taala memasuki acara yang melimpahkan pertama rahmat dan yaitu hidayahnya pembukaan. sehingga kita Mari dapat kita berkumpul buka di acara sini ini dengan dengan yang kedua sambutan Festival dan Lomba Saya Afta Pangestu Saya Elok Kartika Sari yang akan memandu acara Indonesia Raya. Hadirin mohon inilah penampilan tari Muli Tiga. Silakan. Inilah penampilan tari Muli Tiga. Silakan. Tari Inilah yang berarti artinya gadis cantik dan Siger merupakan lambang kehormatan. Tari Muli Siger merupakan tari kreasi yang bertemakan tentang gadis-gadis cantik Lampung yang sedang berhias dengan menggunakan siger emas sebagai lambang kehormatan. Siger saat
saat ini merupakan simbol adat dari masyarakat Lampung. Siger merupakan cermin sikap ulun Lampung sejak lama. Bahkan secara turun-temurun merupakan bagian dari masyarakat Lampung. Oleh karena itu, tari Muli Siger ini adalah menggambarkan gadis-gadis Lampung yang sangat cantik serta memiliki kehormatan. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia
Kepada Bapak DRS sambutan kami persilakan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Oleh Kacabin Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah 6 sekaligus membuka acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Endi Fauzi STMT kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Stefanus, Ketua MKKS SMA Lampung Tengah. Yang terhormat Bapak Made Tantre, Kepala Sekolah SMA Seputih Mataram sebagai tuan rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu Kepala Sekolah SMA Lampung Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Juri. Ada ibunya ya Dewan Jurinya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Juri yang bertugas di Lampung Tengah ini. Bapak-bapak, ibu guru panitia. Panitianya hanya dari satu sekolahan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu guru Dewan Guru dari SMA Seputih Mataram sebagai tuan rumah. Dan anak-anak peserta lomba yang menonton atau melihat dari sekolah masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di Aula SMA Seputih Mataram. Aula yang luar biasa ini. Ini kalau di Bandar Lampung sudah bisa disewakan, Pak. Jadi bisa disewakan, bisa ada pemasukan dari setiap pekannya. Biasanya ada sewa, termasuk kita ada di museum dan lain sebagainya. Sehingga kita pada acara-acara ada pemasukan untuk sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, negara maju atau negara yang mau maju, mau nggak mau titik tekannya adalah peningkatan SDM-nya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ini kita sudah mulai berkembang. Kalau dulu menganggap sumber daya manusia yang unggul itu kalau bagus numeriknya, angka-angkanya gitu, hitung-hitungannya. Makanya dulu idolanya satu-satunya adalah Pak Habibie. Zaman saya mungkin zaman Pak Step, jangan Pak Made Tantre ini idolanya adalah satu-satunya B.J. Habibie untuk ilmu pengetahuan, untuk peningkatan bahwa manusia Indonesia telah maju. Setelah berkembang seperti sekarang ini, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar terhadap numeriknya saja, terhadap hitung-hitungan saja, tapi kita harus meningkatkan SDM anak-anak kita di semua lini, di bidang numeriknya, di bidang literasinya, termasuk peningkatan karakternya. Tujuannya telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan, siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa profil Pancasila, manusia Pancasila. Langsung disampaikan oleh Mas Menteri, target kita untuk mendidik itu adalah menjadi siswa-siswa Pancasila. Siswa-siswa Pancasila itu seperti apa? Ada enam kriteria manusia atau siswa Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mendidik anak-anak kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, saya buka contekan dulu nih. Yang kedua, bernalar kritis. Jadi anak-anak kita tidak hanya menerima dari satu sisi atau hanya menerima saja. Kita harus menunjukkan bahwa anak kita harus kritis. Umpamanya gurunya menerangkan tentang, kalau biologi tentang klorofil, apa maksudnya, apa ini, dan ditanyakan gitu ya. Sehingga anak-anak kita bisa menyampaikan keinginannya, bisa menyampaikan ketidaksukaannya, atau bisa menyampaikan ketidaksetujuannya
tapi dengan cara yang tepat gitu ya, dengan cara yang tepat. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi kritis. Tidak boleh lagi guru atau orang tua atau kita semuanya mendidik pokoknya seperti ini gitu ya, seperti dogma, pokoknya seperti ini. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah kreatif. Karena dengan kreatif inilah akan muncul ide-ide. Dengan kreatif inilah pada saat situasi tidak memungkinkan akan memunculkan ide-ide yang bagus. Karena di Indonesia bahkan mungkin di sekitar kita banyak sekali lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan kita, gitu ya. Tidak sesuai dengan pendidikan kita. Ada yang jurusan ekonomi tapi jadi pemborong atau jadi LSM dan lain sebagainya. Itu harus ada kreatif. Karena pada saat dia tidak kreatif, dia hanya berpatokan kepada ilmunya saja, suatu saat dia akan terbentur gitu ya. Suatu saat dia akan terbentur sehingga pada saat dia menemukan jalan buntu, dia tidak bisa mengambil cara atau jalan lain sehingga akan muncul ide-ide yang tidak bagus gitu ya. Mungkin ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak menunjukkan kreativitas di anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita. Biar tinggi. Selanjutnya gotong royong. Kalau bahasa kerennya kolaborasi. Jadi gitu. Kita harus bisa bekerja sama dengan semua orang. Kita harus bisa bekerja sama dengan semua orang. Karena semua orang punya potensi, semua orang ada manfaatnya, semua orang ada yang dia bisa sumbangkan gitu ya, yang bisa dia sumbangkan. Minimal kalau memang tidak ada manfaatnya, ada tempat kita untuk memberi gitu kan. Kalau dia sudah miskin, ini tempat kita untuk berinfak dan lain sebagainya. Itu adalah kita harus bergotong royong. Kita harus bergotong royong dengan kepala sekolah harus bekerja sama, kepala sekolah di internal sekolah juga harus bekerja sama. Anak-anak juga harus bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya. Pengurus OSIS dengan anggota-anggota OSIS, ketua kelas dengan siswa-siswa di kelasnya. Karena nggak ada lagi gitu ya, nggak ada lagi yang Superman. Bahkan sekarang Superman aja udah barengan bikin filmnya. Jadi ada Superman main bareng di film dengan Batman dan sebagainya. Nggak ada lagi sekarang. Bahkan Superman, Hero Man, tokoh jagoan, sekarang main filmnya udah bareng-bareng lawan penjahatnya. Karena penjahatnya juga sudah kolaborasi gitu ya, kolaborasinya. Jadi kita harus didik anak-anak kita untuk bekerja sama. Karena salah satu godaan orang pinter itu dia merasa pinter, akhirnya tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Pada saat dia membutuhkan, dia tidak mampu atau tidak sanggup bahkan untuk meminta tolong pun gitu ya. Saya pernah membaca salah satu kelemahan orang-orang Indonesia adalah meminta tolong atau kapan saat dia meminta tolong gitu ya. Kita kan kadang-kadang curhat itu salah satu cara kita untuk meminta tolong. Yang kadang-kadang pertolongan itu tidak harus materi gitu ya, ide, masukan dan lain sebagainya. Makanya ajarkan siswa-siswa kita untuk bergotong royong, berkolaborasi. Selanjutnya adalah yang paling penting sekarang juga tentang kebinekaan. Kebinekaan. Ini yang perlu kita didik anak-anak kita, biarkan anak-anak kita bergaul, berteman dengan semua tipe masyarakat, dengan semua tipe orang gitu. Dengan semua tipe orang. Karena ya kita tidak akan mungkin menjaga anak kita atau tidak akan mungkin memproteksi anak kita hanya bergaul dengan orang-orang yang setipe dia gitu ya. Setipe dia. Yang di pondok pesantren hanya bergaul di teman-teman di pondok pesantren. Itu awalnya bagus gitu ya. Tapi pada saat dia terjun ke masyarakat kan nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu dengan orang yang homogen gitu ya. Homogen. Makanya kita munculkan di anak-anak kita tentang kebinekaan.
tentang menghargai perbedaan, tentang menghargai ideologi atau agama orang lain gitu ya. Harus kita munculkan gitu ya, harus kita munculkan. Sehingga tidak ada muncul fanatisme terhadap ideologi yang dia pahami, terhadap suku yang dia pahami. Pak Made Tantre merasa suku Bali yang paling bagus katanya dia. Akhirnya dia ngajarin anaknya jangan bergaul, jangan ini dengan orang Jawa dan lain sebagainya. Itu yang lampau gitu ya, yang lampau, dan itu sekarang tidak boleh lagi gitu ya. Boleh lagi seperti itu. Karena ya itu, kalau saya udah nggak mungkin lagi, karena saya orang Jawa lahir di Lampung, dapat istri orang Palembang, jadi kalau kesara kesukaan udah nggak mungkin lagi gitu kan. Makanya kita harus munculkan gitu ya, harus kita munculkan kebinekaan ini, kebinekaan bahwa seseorang bisa saja berdasarkan pendidikan keluarga, berdasarkan suku dan berdasarkan lain mempunyai pola pikir yang berbeda. Harus kita munculkan kebinekaan ini. Selanjutnya adalah mandiri. Nah ini mandiri. Untuk mandiri itu ya harus kita tes, kita latih, harus kita latih kemandirian kita. Mandiri dalam hal-hal, kalau tadi harus pada saat perlu gotong royong, pada saat ini ya harus mandiri gitu ya. Mandiri ini tesan pertama adalah mandiri dari orang tuanya gitu ya, orang tuanya. Jadi pada saat lebih cepat mandiri akan lebih bagus. Kalau di dunia barat gitu ya, di dunia barat anak sudah 18 tahun itu dilepas gitu dari orang tuanya. Terserah dia mau dapat rezeki dari mana, mau kerja apa atau apa, dia sudah dilepas. Bahkan kalau menurut Islam seharusnya kalau menurut Islam setelah dia menikah dia sendiri gitu. Jadi dia harus mandiri, tidak lagi menyusui atau menyusu kepada orang tua atau kepada saudara dan lain sebagainya. Itu adalah siswa-siswa yang akan kita bentuk. Salah satunya adalah dengan cara kompetisi ini, kompetisi FLS 2N. Terus untuk dewan juri, patokannya adalah juknis gitu ya. Saya pernah jadi panitia 3 tahun FLS 2N, lomba-lomba tingkat provinsi. Lomba-lomba tingkat provinsi. Banyak yang protes. Kalau yang olahraga jelas gitu ya. Banyak lomba lari, atletik, jelas pemenangnya. Oh, yang pada saat itu paling cepat menang gitu ya. Lomba bulu tangkis jelas gitu ya siapa yang menang. Nah, yang seni ini gitu ya. Yang seni ini banyak pertimbangannya dan banyak di juknis itu kriterianya. Seperti geraknya berapa, soundnya berapa, pakai bajunya apa namanya berapa. Itu kan ada di situ gitu ya. Juknisnya berapa persen. Penonton kebanyakan berdasarkan jumlah tepukan. Pada saat dia tampil, yang ditepukin rame, perkiraan mereka dia yang menang gitu ya. Pada saat itu ada salah satu kabupaten, entah mereka membawa supporter yang banyak atau memang bagus menurut pandangan penonton, dia ditepukin paling rame, tepuk tangan paling rame. Pada saat diumumkan dia juara kedua, protes ke saya sebagai ketua panitia kan nggak tahu, saya panggil ke dewan jurinya. Akhirnya diterangin, ibu membawa properti yang berbahaya gitu ya. Di waktu itu properti yang berbahaya. Pada saat dia tunjukin videonya, kalau dia jatuh, dia berbahaya dan akan menyebabkan cedera gitu. Akhirnya putusan dari kabupaten itu nerima. Saya berharap seperti itu juga dewan juri. Jadi dewan juri patokannya adalah juknis, dan kalau daring ini otomatis divideokan ya. Jadi kalau nanti ada protes, ada komplain, karena kita juga boleh kritis katanya tadi kan, profil manusia Pancasila itu boleh kritis. Sebenarnya mungkin kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah atau guru ini tidak mau protes, tapi anak-anaknya protes ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah menyampaikan ke panitia, ke Pak Made Tantre. Pak Made Tantre kan mungkin sama dengan saya, nggak tahu kenapa si A menang, kenapa si B menang. Akhirnya dipanggil dewan juri untuk memberi keterangan.
Itu yang perlu diperkuatkan sehingga image seperti disampaikan Pak Made Tantre bahwa yang menang karena tuan rumah, yang menang karena sudah dekat dengan juri itu tidak akan muncul gitu ya, tidak akan muncul. Saya yakin karena ini tujuan kita adalah kebaikan, tujuan kita adalah untuk kemajuan dunia pendidikan terutama di Lampung Tengah, karena lomba ini tidak akan berhenti gitu ya. Tidak akan berhenti. Ini satu lagi sih, saya lihat kalau dari Juknis komik digital yang belum ada gitu ya. Jadi ada 9 kriteria lomba dari baca puisi sampai tari kreasi, satu yang belum ada komik digital gitu ya. Jadi ternyata ada kriteria satu lagi komik digital. Kalau mungkin sekarang belum, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya. Karena tidak ada keharusan provinsi ngikutin semua lomba ke nasional, nggak ada keharusan. Cuman kalau sudah ikut lomba ke nasional, itu akan menjadi tanggung jawab nasional untuk pembiayaannya gitu ya. Itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk tahun-tahun depan, mulai disosialisasikan ke anak-anak tentang komik digital gitu ya. Kan sekarang banyak ya, anak-anak sudah baca komik itu bukan lagi beli buku di toko buku, tapi di HP-nya. Mungkin itu salah satu alasan kementerian meluncurkan salah satu kriterianya adalah komik digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertanding, selamat berlomba, jaga kejujuran, transparansi dan kekompakan. Terus ininya bukanya di sini atau ini? Bukan. Baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan dengan ini, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Endi Fauzi STMT yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara. Acara selanjutnya doa.